Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Hidayah Bapak Al-Ustadz Abdul Hanan. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati wabil khusus Habibana Al-Mahbub Al-Habib Mustafa bin Aqil Al-Habsyi. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati Habibana Al-Mahbub Al-Habib Zain bin Sagaf Al-Attas. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati Al-Ustadz Sanusi. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati Al-Ustadz Saifuddin, serta para asatid, para orang tua, para sesepuh, tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di Masjid Jami' Al-Hidayah dalam rangka memperingati hari lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekarang sudah lewat daripada bulan Rabi', kita sekarang berada di bulan Jumadil Awal, sudah keluar dari Sri Mulut ya. Namun masih banyak yang bikin maulid, bahkan yang akan bikin maulid masih banyak lagi. Dan insyaallah kita juga di Pondok Pesantren Ar-Ridwan akan mengadakan peringatan maulid pada tanggal 2 Januari. Padahal sudah masuk Jumadil Akhir kalau nggak salah itu ya. Terus sampai Rajab, sampai Sya'ban masih ada aja yang bikin maulid, nyambung dengan peringatan Isra dan Mi'raj. Inilah satu keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara banyak-banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sempurna, manusia yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir maulid agar kita kenal siapa Nabi kita. Diperingatinya hari lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mediasi untuk pengenalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan maulid tadi, yang disebut adalah sejarah Nabi kita Muhammad. Kalau orang mengatakan maulid itu tidak boleh, maulid itu haram, maulid itu begini, dia mungkin belum tahu apa yang ada di dalam kitab-kitab maulid. Mungkin belum dibaca apa yang diterangkan di dalam kitab-kitab maulid. Kalau dia baca, mungkin dia tidak berani mengatakan hal itu. Kalau kata Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, maulid itu di dalamnya tidak lain tidak bukan yang pertama salawat kepada Rasulullah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Nama Muhammad yang ada di dalam maulid sama dengan nama Muhammad yang ada di dalam tahiyat awal dan akhir kita setiap salat. Yang kalau kita enggak baca enggak mungkin sah salat kita. Jadi kita salawat kepada Rasulullah. Diawali dengan salawat. Kemudian di situ memuji Allah Subhanahu wa taala, thana 'ala Allah, alhamdulillahil qawiyil ghalib, alwaliyit talib, alba'ithil warithil manihis salib. Memuji Allah. Salah orang muji Allah? Salah apa enggak? Salah apa enggak? Semua kitab maulid diawali dengan memuji Allah, maha besar Allah yang telah menciptakan manusia yang begitu sempurna. Tetap kita pulangkan syukur itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah, min malikin aujada nura nabiyhi Muhammad. Maha suci Allah yang telah mengadakan, yang telah menciptakan nurnya Nabi Muhammad. Tetap semuanya pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kitab maulid. Sumtud Durar, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh. Maulid Barzanji, abtadiul imla'a bismidzatil aliyah. Semua
Kalau kita baca kitab maulid, ada maulid di dalam aplikasi maulid semuanya. Diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu menyebutkan tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikenalkan kita siapa Rasulullah. Ya. Di situ diterangkan fasal yang ketiga, yub'atsu min tihamah baina yadayil qiyamah fi dhahrihi alamah tudhilluhul ghamamah tuti'uhus. Yang disebut di situ adalah sejarah Nabi, dan para pengarang kitab maulid mereka ngambilnya pun dari hadis, bukan dari otak mereka, enggak. Mereka ambilnya dari hadis Rasul, dari perkataan-perkataan para sahabat. Bukan semata-mata dengan hawa nafsunya, dengan ilmu mereka. Sebagaimana mereka meletakkan kitab fikih, rukun salat ada 13. Apa mereka tentukan begitu aja 13 dengan akal mereka? Enggak. Mereka ambil dari Al-Qur'an, mereka ambil dari hadis. Begitu juga kitab maulid, mereka letakkan itu sejarah Nabi, mereka ambil dari hadis Nabi. Mereka ambil dari aqwalus sahabah, perkataan-perkataan para sahabat, perkataan-perkataan orang-orang yang mengalami Nabi kita Muhammad. Baca makanya. Jangan kita menghukumi sesuatu kalau kita belum baca. Main haram aja nggak boleh, baca maulid nggak boleh. Katanya di situ ada hadrohnya, Bib. Dia nggak demen, kata ada hadrohnya. Lah kenapa nggak ada hadroh, nggak demen? Nabi aja demen, ada hadroh, benar nggak? Nabi demen nggak? Nabi larang nggak? Enggak. Ketika Nabi disambut dari Makkah hijrah ke Madinah, disambut dengan pukulan hadrah. Bahkan Nabi perintahkan kalau kita di acara yang riang, gembira, ceria, idribu bidufuf, acara pernikahan, ya acara yang di situ ada bahagia, ada kesenangan, pukul hadrah, dufuf tuh hadrah. Anak-anak, bikin majelis baru, ntar dibagi nampan khusyuk, ya, diam jangan ngobrol tau. Karena acaranya kita sekarang senang. Tadi dibacakan dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bahagialah dengan datangnya rahmat Allah. Adakah rahmat yang lebih besar dari Nabi Muhammad? Adakah kira-kira? Kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmat yang termasuk paling besar adalah Allah utusnya Nabi kita Muhammad SAW. Senang nabu hadroh, boleh gak? Boleh gak? Kalau acara duka baru jangan pakai hadroh. Nuju hari pakai hadroh, jangan. Dong lah, orang lagi nangis tabuin hadroh kayak bokir, nangis ditabuin. Ya. Acara tasyakur rumah, khitanan, kawinan, akikah. Saya pernah ada yang undang 7 hari baca maulid, ya jangan, saya bilang. Bukan berarti nggak boleh lah ditabuh hadroh. Orang lagi duka, kalau bisa mah jangan. Kalau acara 7 hari khatmul Quran, tahlil. Acara 40 hari khatmul Quran, tahlil. Biar bisa membedain, letakkan sesuatu pada tempatnya. Boleh hadroh, Nabi nggak larang waktu disambut pakai hadroh di Madinah sama orang-orang Ansor. Kalau haram pasti Nabi udah larang, nggak boleh pukul hadroh. Tapi Nabi nggak larang. Hada dalilun ala jawazih. Itu bukti bahwasannya diperbolehkan. Apa Nabi akan diam dengan kemungkaran? Nggak mungkin Nabi diam dengan kemungkaran. Kalau di situ ada kemungkaran pasti Nabi bakal hilangkan. Ya. Tapi nyatanya Nabi diam dan gembira. Boleh pukul hadroh. Ya. Nah yang mukul hadroh juga kalau bisa sambil mukul sambil salawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Pukul hadroh sambil salawat. Oh. Itu baru jempol. Ini pukul hadroh kadang-kadang sambil bengong begini. Jangan, ikut bersolawat, ikut hadirkan hati kita. Ya, mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disebutkan adalah sejarah Nabi. Yub'atsu min Tihamah. Jadi kita tahu, oh Nabi diutus dari Tihamah. Apa itu Tihamah? Tihamah itu
bagian dataran rendah dari kota Hijaz, itu Tihamah namanya. Ada Najd, ada Tihamah. Tihamah itu dataran rendah di kota Hijaz. Makkah, Madinah itu Tihamah namanya. Baina yadayil qiyamah, dekat dengan hari kiamat. Artinya setelah diutusnya Nabi, tidak ada lagi Nabi yang diutus setelah Rasulullah sampai hari kiamat. Nggak ada lagi yang Allah utus jadi Nabi. Mau siapapun mau ngaku Nabi, mau kehebatannya apapun, bisa jalan di atas air, bisa terbang kayak Superman, apapun yang dia bisa, kalau dia mengaku Nabi, kadzab, bohong, jangan dengarkan. Banyak kan orang ngaku Nabi, banyak kan? Banyak. Tempo hari Musaddiq ngaku Nabi dari Bogor, dapat wahyu katanya dari Gunung Gede. Ya, masa Gunung Salak ya? Gunung Salak. Dari Bogor dapat wahyu, dari Bogor dapat Tales. Bukan wahyu ya. Ada lagi di Tegal. Namanya Tugimin. Saudaranya Tugimen. Ngaku Nabi namanya Tugimin. Nabi namanya bagus-bagus. Ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ilyas, Yakub, Yusuf. Masa ini? Ya. Kan kalau sholawat jelek ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Tugimin, ya Allah. Orang urup pisan ya. Percaya apa enggak? Percaya enggak? Mau kehebatannya apapun, jangan percaya orang kalau ngaku Nabi, Pak. Jangan. Tinggalin. Karena kejahilan mereka, orang yang ngikut, ya banyak tapi yang ngikut ya, banyak pengikutnya. Karena apa? Karena jahil. Mereka tidak dekat dengan ulama, mereka tidak dekat dengan majelis taklim. Makanya kita jangan jauh-jauh dari pewaris para nabi, jangan jauh-jauh dari ulama. Kalau hidup kita pengen senang dunia akhirat, selamat dunia akhirat, jangan jauh-jauh dari ulama. Kalau kita jauh dari ulama, nah kayak mana contohnya? Yang ngaku apa aja diikutin, ada yang ngaku malaikat. Ada yang ngaku malaikat. Siapa tuh tempo hari ngaku malaikat? Siapa sih? Lia Eden ngaku malaikat Jibril katanya. Astagfirullahaladzim. Ada Pak. Yang kagak ada orang yang ngaku iblis. Nggak ada tuh. Ngaku iblis. Yang ngaku Imam Mahdi ada. Di Mekah tempo hari ketangkep ya. Di depan Ka'bah. Orang mana tuh katanya? Orang sini juga. Orang Indonesia juga. Ngaku Imam Mahdi namanya. Wah, ilaha illallah, depan Ka'bah dia deklarasi. Ditangkep. Ya. Cuman yang belum ada yang ngaku iblis. Ya, gua iblis nih umpama yang ngaku begitu ya. Gimana kira-kira? Na'udzubillah min dzalik. Baina yadayil qiyamah fi dhahrihi alamat, di punggungnya ada alamat, tanda khitamul anbiya, penutup para nabi nih. Di sini ada nih tanda penutup kenabian tuh. An-Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warnanya kayak agak kemerah-merahan, putih kemerah-merahan tandanya tuh di sini. Dari kecil. Jadi cap itu bukan ketika Nabi diutus jadi rasul, bukan, dari kecil. Dong. Dong. Jangan berisik. Tadi ceburin di got. Jangan berisik ya. Jadi dari kecil udah ada tuh tanda kenabian. Ya. Waktu Nabi berangkat ke kota Syam dengan pamannya Sayyidina Abu Thalib, berangkat ke kota Syam, mampir ke rumah satu pendeta namanya Buhairah. Disuruh mampir sama pendeta. Ini pendeta awalnya ngelihat awan. Itu ada awan, yang lain arahnya ngidul, ini kok ngalor satu. Dia liatin tuh awan. Tahu-tahu makin dekat ke arahnya, ke arah dia. Begitu dilihat di awan, di bawahnya ada rombongan kafilah. Dia perhatiin. Akhirnya tuh kafilah diparanin sama pendeta ini.
dia ingat kitab-kitab yang dia baca, bahwasannya nanti akan diutus seorang nabi, kalau berjalan selalu dinaungi awan. Tudhilluhul ghamamah, dinaungi oleh awan. Ya. Lihat, mungkin ini kali. Berarti di bawah awan ini, rombongan, di antara rombongan yang ada itu pasti di situ ada nabi akhir zaman. Diajak mampir ke rumah, suruh mampir, tolong mampir semua ke rumah, diundang makan sama ini pendeta. Begitu masuk semua ke dalam rumah, diliatin atu-atu sama pendeta ini. Ini pendetanya alim, tahu kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab nabi zaman dulu tuh tahu, dia baca. Karena sifat-sifat Rasulullah tuh disebutkan semua. Dari mulai wajahnya, dari mulai hidungnya seperti apa, itu dijelaskan. Makanya diperhatiin sama beliau, sama pendeta ini. Lihatin atu-atu. Nggak ada yang serupa sama yang disifatkan. Kok nggak ada ya dalam hatinya. Akhirnya dia tanya lagi, siapa ketua rombongan kalian? Siapa? Nunjuklah Sayyidina Abu Thalib, pamannya saya. Nanya nih pendeta, ini semuanya udah masuk belum? Udah masuk semua. Ya. Karena kalau adat Arab, ya adat ya orang-orang Arab itu kalau diundang makan, anak-anak nggak ada yang diajak. Tuh kalau adatnya, anak-anak nggak ada yang diajak. Nabi Muhammad pada saat itu nunggu di luar. Katanya ada satu yang belum masuk, anak saya, bingung, ya karena yang dia tahu yang diutus Nabi akhir zaman adalah ya yatim, nggak punya bapak. Nanya lagi, bener anak kamu, anak kandung kamu? Bukan, anak saudara kandung saya. Suruh masuk Nabi kita Muhammad SAW. Masih kecil ya. Begitu masuk Nabi kita Muhammad SAW, diliatin, diperhatiin nih Rasulullah, dari mulai ujung kaki sampai sesuai dengan apa yang disifatkan di kitab-kitab terdahulu. Cuman dia mau takkid lagi, mau ta'akkad lagi, mau menguatkan lagi apa yang ada di hatinya. Dia bilang sama pamannya Sayyidina Abu Thalib, boleh saya lihat apa namanya, pundaknya? Boleh, silakan. Dilihat sama pendeta, dibuka, dilihat di sininya ada tanda di sini merah, tanda khitamul anbiya, penutup para nabi. Akhirnya ini pendeta ngomong sama Sayyidina Abu Thalib, kalian mau kemana? Kami mau ke Syam. Kata pendeta ini, jangan ajak anak ini ke Syam, karena kalau diketahui sama orang-orang Yahudi akan terancam keselamatannya. Orang-orang Yahudi itu pada tahu dia baca, ini aja pendeta tahu, apalagi dinaungi sama awan, kan ketahuan banget, ketara banget. Jangan diajak kalau bisa ke sono. Di sono banyak orang-orang Yahudi. Kalau dia pada tahu, ini bakal terancam keponakanmu. Sesungguhnya dia yang akan diutus menjadi nabi akhir zaman. Jadi ada tandanya. Ya. Kalau di dalam qasidah apa? Baina katifaihi alamah, baina katifaihi alamah, antara kedua pundak Nabi kita Muhammad itu ada tanda kenabian. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi nggak ada yang diterangkan di dalam maulid kecuali sejarah kehidupan Rasulullah. Kita nyebut para ulama aja, para wali turun rahmat, apalagi yang kita sebut Rasulullah.
Apalagi yang kita ceritakan. Para hadirin nih, ente lagi kumpul nih, lagi ngopi berempat, ente ceritakan satu keramat apa kek waliullah. Ente tahu gak Syekh Abdul Qadir lagi ngobrol berempat nih, lagi ngopi, daripada ngomongin orang, mendingan ngomongin orang soleh para wali. Ente pernah tahu gak? Dulu tuh Syekh Abdul Qadir Jailani nih, saya pernah dengar cerita begini-begini. Itu nyebut nama waliullah di satu majelis. Ente lagi ngopi berempat tuh, Allah turunkan rahmat langsung tuh. Kita sebut para wali, kita sebut orang soleh, kita sebut orang-orang yang dekat sama Allah, turun rahmat. Apalagi yang kita sebut adalah manusia yang paling soleh, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata As-Sayyid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada lagi majelis yang seperti majelis maulid bisa menghilangkan kesulitan, kesusahan, kesumpekan. Hilang insyaallah dengan adanya majelis-majelis maulid. Zawagat yal asi idza batatub. Ini waktu wahai orang yang maksiat nih, kita nih tukang maksiat. Kalau mau tobat, mau diampunin dosa kita, hadir majelis-majelis maulid. Insyaallah kita bangun dari sini, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Disebut sejarah Nabi, diakhiri dengan itu buku maulid semuanya, antara maulid Daibai, Sumtud Durar, Barzanji, Syaraful Anam, semuanya rentetannya begitu tartibnya. Sholawat, memuji Allah, menyebutkan sejarah Nabi, diakhiri dengan doa. Itu sebenarnya isi maulid. Jadi bagus banget, tidak ada indikasi yang mana di situ ada satu perbuatan yang melanggar syariat sama sekali, bahkan semuanya yang dianjurkan oleh syariat Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah setiap tahun biar lebih meriah lagi kita bikin acara maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar tambah kecintaan kita kepada Rasulullah, bisa mengikuti sunnah-sunnah dan ajarannya di hari kiamat nanti, bangkit bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.